Halo guys, jadi gua nih disuruh sama bapak yang satu ini nih, saya mohon izin bapak. Siap. Untuk meminjam channel Gubuk Satwa nih. Jadi harusnya si bapak satu ini yang ada di sini, kenapa saya dong? Aduh, Nggak apa-apa. jadi grogi nih di depan kamera. Gue di balik kamera aja ya guys. Oh ya, sama sorry juga nih kalau ada suara krutuk karena di sini hujan deras. Alhamdulillah juga kita udah sampai duluan kan ke rumah. Hujan guys. Mendung. Mendung dulu. Nah, jadi ini tegunya udah minum. Tadi nggak dapet sih video pas dia minum ya. Jadi dia udah minum, udah direndam. Nah, sekarang mungkin kita setting kandangnya. Oke? Nah, di sini ada kontainer nih CB30. Ya kan CB30 kan ya? Kenapa pakai kontainer CB30, Bang? Kenapa nggak pakai Tera? Kayak gitu. Hewan lu mahal, lu nggak modal banget lu pakai CB30. Gimana alasannya, Bapak? Silakan bapak saja yang menjelaskan. Aduh, jadi grogi nih. Nggak Jadi apa-apa. sebenarnya gini teman-teman, Tegu baby ini kan masih sangat sensitif. Jadi sebisa mungkin kita itu menyesuaikan dengan tempat dia sebelumnya gitu. Jadi kalau di tempat breedernya dia pakai CB30, ya teman-teman pakai CB30 juga gitu supaya dia nggak gagal adaptasi gitu. Makanya gua nih bener-bener nyesuaiin banget sesuai dengan anjuran Kotito gitu. Daripada nanti dia mogok makan ya nggak. Apalagi albino penglihatannya Rabun ya, Pak? rabun dia bener, dia nggak bisa ngelihat begitu jelas gitu kan. Daripada aneh-aneh udah dah ikutin aja gitu. Jadi Nah, tegu albino itu berbeda ya sama tegu kayak caco, berbeda gitu, berbeda banget. Mungkin nanti kita buat konten makannya tegu albino, setuju nggak? Kayaknya oke, boleh. Setuju, oke. Jangan ragu dong Pak, oke. Oke, udah kelamaan nih, ntar dia masuk angin lagi direndam terus. Air hangat sih. Nah, jadi ini kontainer CB30 ya. Nah, alasan gue pakai koran. Kenapa pakai koran? Apa Pak? Tadi mau ngomong apa? Kenapa pakai koran, Pak? Itu pertanyaan gua, guys. Dia udah Ya. nyaut dulu. Iya, jadi pakai koran ini yang pertama supaya dia gampang makannya guys, kayak gitu. Tegu albino semuanya di Kotito pakai koran alasnya, belum pakai forest bark atau pakai alas-alas lainnya. Karena kalau nanti lu ngasih jangkrik nih ke dia, tegu baby lah, bukan albino aja, terus jangkriknya kabur-kabur, ngumpet-ngumpet di bawah forest barknya, akhirnya dia nggak makan. Kalau dia nggak makan, dia sakit. Kalau dia sakit, dia drop. Kalau udah drop, dia Lewat ya, Pak? ntar di absenin di grup rip. Jangan absen di grup rap, guys. Itu grup bahaya. Oke, jadi ini pakai koran kayak gitu kan. Nah, tegunya kita pindahin ke sini. Oke, nah ini tegunya nih. Lagi shading guys, tuh lagi shading. Nah, terus shadingannya ini juga tadi udah gua bantu ya. Tuh, jadi gua kelupasin. Kalau albino ini bagusnya dan wajibnya memang dibantu shadingnya karena dia tuh tipis banget gitu. Tegu baby lah semuanya itu wajib banget dibantu shadingannya biar dia cepet kelar gitu Kalau kan. misalkan nggak dibantu itu kenapa? Ntar kalau gagal shading ada penyakit kulit. Nah, banyak tuh penyakit kulit di reptil kan. Misalnya kayak dia baret-baret. Pernah ada yang jarinya putus loh. Kalau lu shadingnya nggak diiniin, nggak lu kelupasin. Ini gue sih baca-baca aja ya di artikel dan juga lihat-lihat di YouTube ya. Itu bisa putus, Pak. Jadi bener-bener kalau dia memang jatuhnya shading, ya lu rendem. Itu lu rendam pakai air hangat, terus lampu UVA-nya lu banyakin sama kandangnya jangan lembab gitu. Nah, ini kan koran nih. Pasti banyak yang nanya kan. Ntar kalau robek bagaimana bang? Ya nggak? Robek-robek kayak gitu. Terus dia ngumpetnya bagaimana? Ya dia ngumpetnya pasti nanti di balik ini sih. Gitu kalau gua lihat sebelumnya di Kotito dia bakal ngumpet di balik ini kalau dia kepanasan sama lampunya. Dan kalau dirobek-robekin ya nggak apa-apa, lu ganti lah korannya gitu ya. Ngerawat tegu baby emang harus telaten guys kayak gitu. Tapi daripada dia kagak makan, lu milih mana? Kalau dia nggak makan ntar bisa berpeluang buat mati gitu kan. Mendingan ya gini lah, cari aman gitu. Kenapa dia cari aman, guys? Karena nih hewannya mahal. Enggak juga. Semua hewan lu kalau sayang sama hewannya ya lu harus bener-bener lah kayak gitu kan. Karena gini, Pak, sekarang kebanyakan orang cuma pada bisa beli doang tapi nggak tahu perawatan. Nah itu tuh, abis itu dibuang lah di jalanan kan gitu kan. Aduh, jangan kayak gitu guys. Nah setelah itu jangan lupa juga nih, lu jangan konyol, lu tutup nggak lu bolongin gitu. Ini lu bolongin. Nah kalau gua sih gua kasih nih perawatannya albino tegu, yoi jangkrik 10 ekor nih minimal ya kayak gitu. Jangan dipotong kakinya plus kalsium. Lampu kuning nih karena kan orang tua gua kadang-kadang kalau gua lagi sibuk yang mindah-mindahin lampunya. Nah ini gue tulis lampu kuning tuh lampu UVA.
gitu. Lampu UVA maksimal 4 jam, kalau enggak ntar mateng Tegu. Panasan kering. Terus lampu UVB boleh 24 jam gitu. Tapi kalau gua sih nyesuaiin hari aja. Kata bapak S1 ini, ya Tegu samalah kayak manusia. Kalau waktunya malam ya malam tidur, berarti gelap. Kalau waktunya siang ya siang gitu. Jadi jangan diterabas ya nggak Pak? Benar. Karena Nah, kasihan. ini dibolongin guys. Kenapa dibolongin ya? Buat dia napas gitu. Kalau kagak ya dia mati dong. Nggak ada tempat buat dia napas. Oke. Sama buat lampu gitu. Oh. Nah di sini nih lampunya gua juga udah ada 2 nih. Mungkin ini digeser dulu ya Pak. Wah, geser dulu dah, geser nih, sempit banget. Nah, ini ada lampu UVA, gue pakai Exotera, lampu UVB-nya juga gue pakai Exotera. Bebas sih, lu mau pakai merek apa aja, tapi gue ya sesuai dengan orang kebanyakan gue pakai Exotera. Ini ada dom lampunya, jadi Itu untuk wattnya berapa Pak? Untuk lampu watt UVA-nya? berapa nih ya? Gue lupa. Ntar cantumin aja di bawah. Biasanya pakai 50 watt atau 50 kayaknya, 40 50. Kayak gitu. Nah, ini nanti ya posisinya begini, ini kan gua nggak ada colokan ya, ini simulasi aja. Jadi ntar lu taruhnya jangan langsung berdua gini nih, karena panas. Boleh sih sebenarnya kalau gua ganti-gantian. Ini lampu UVA dulu nih, gua taruh gini kan di sini. Nah nanti kalau udah 2-4 jam, udah gua ganti dia lampu UVB. Nah kebetulan juga lampu UVA ini sama UVB gua ini kan ganti-gantian sama Tegu Baby yang lain tuh. Jadi ganti-gantian naruhnya rotasi gitu. Nah terus ini kenapa nggak gua kasih tempat minum? Kenapa Pak? Nggak gua kasih tempat minum. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ntar orang pada komplain lagi nih. Kenapa Oh, nih iya. nggak ada tempat minumnya? Jadi begini. Mungkin dijelaskan saja Pak. Kalau gua kan ngerendamnya udah biarin aja. Tuh Tegu dewasa emang begitu dia. Nih guys, nih dia kalau dia gagal fokus nih karena nih. Tuh lihat. Tuh, ini Tegunya dia yang blue. Lihat, manjat guys. Tuh. Oke, kita balik lagi. Nah, ntar lu mumpung berkaitan dengan itu ya. Nah, itulah pentingnya lu harus sedia kandang. Gitu. Bener. Tegu tuh jangan lu tegu segede gitu lu taruh di CB 30 atau CB 50 gitu. Lu harus sedia kandang. Ini gua kenapa gua free room ya? Gua pengen aja gua free room gitu. Sebenarnya dia ada kandangnya gede gitu, Tera ukuran 1,5 ya. Yang Tera 1,5 kali berapa tingginya? 70. Kali 70, Tera gue gede guys, kayak gitu. Nih ya biar dia nggak bosen, gue lagi lepas kayak gitu. Balik lagi ke sini, kenapa nggak gue kasih air? Karena kalau ada air nanti ditumpahin sama dia. Ini akhirnya korannya jadi basah, tempatnya lembab. Akhirnya dia jadi punya masalah kesehatan, misalnya kayak shadingnya terganggu. Jadi kalau Jamur juga ya, Pak? jamur ini jadi lembab gitu. Tapi lu juga jangan konyol. Kalau lu nggak mau kasih tempat minum di di kandangnya, lu wajib banget yang namanya rendam tiap pagi biar dia minum gitu. Kalau lu orang sibuk lu nggak bisa rendam tiap hari, baru lu kasih tempat minum. Tapi pastiin tempat minumnya yang kayak punya lu tuh Pak, yang kakinya itu bawahannya kayak ada mikanya, itu baru tempat minum. Jadi kalau dia geser kayak gimana nggak bisa diangkat dan dia berat. Atau nggak lu beli dah water dish ukuran small yang punya merek apa sih, ada Nomo, ada Exotera, itu juga bisa lu taruh di kandang. Yang penting jangan sampai dia kebalikin aja. Cuman kalau gue sih main aman selama gue masih pakai koran, masih ya seadanya dulu ngikutin kayak owner lamanya. Ya udah, gue nggak usah pakai tempat minum dulu, toh dia setiap gue rendam juga minum gitu. Nah, untuk pemberian pakannya Pak gimana tuh? Wah, pemberian pakan. Oh iya, pemberian pakan nih. Untuk pemberian pakan nih untuk ukuran Tegu yang baby. Tegu Baby. Nah, gue selalu pakai kalsium D3 nih. Pokoknya pakai kalsium. Ini gua pakai kalsium yang punyanya Exotera gitu ya. Nah, sama jangkrik, ini jangkrik gua taruh sini, jadi gua aduk, nanti gua kasihin ke dia. Ini belum gua kasihin, kenapa? Karena dia baru datang, nanti dia stres kalau ada jangkrik nih banyak lompat-lompat. Ntar nih paling sejaman lagi baru gua kasih biar dia bisa makan ya. Lalu guys, nih orang yang telaten, jangkriknya ada tulisannya loh. Lihat. Bentar guys, gua mau ambil Tegu dewasa gua, kayaknya dia mau keluar rumah. Oke. Bahaya juga dia kalau dia keluar rumah. Ini dia makanya dari tadi ngejelasin dan nggak fokus guys. Ini dia. Tuh. Dia biarin lah ikut kita di video daripada membuat gua gagal fokus. Karena kok di dalam rumah dia ngagetin orang mulu guys. Dah, sono ya. Kalau yang ini biasa di free room Pak? Di free room dia. Gitu. Nah, ini kalau mau masuk ke dalam rumah, gua mandi dulu biar lu juga kalau punya binatang harus sehat guys. Jadi jangan sembarangan, kan tadi dia baru dari keluar nih. Terus lu
Langsung Lu masukin. langsung masukin aja, lu main sama lu cium-cium lulunya sakit ntar. Gitu. Jadi apa lagi tadi pertanyaan? Oh, makanan ya. Makanan. Nah, terus ini ilmu dari Kotito ya gitu. Bener-bener nih masuk di akal banget. Jadi Tegu itu dia bisa cepet gede. Ini nih dia udah segede gini, guys. Umur 8 bulan dia udah segede gini, sumpah dah. Lu coba lihat di FB-nya Kotito, gua juga kaget gitu. Oh, yang ini juga ngambil dari Kotito. Dari Kotito juga, kan tadi gue bilang 3 dia dari Kotito. Wow. Nah, ini sama Kotito dibesarkan dari lebih kecil dari ini nih guys. Masih, dia kan blue ya, blue masih pala coklat tuh. Sampai segede gini, itu cuman cukup 8 bulan gitu. Kenapa Kotito bisa cepet? Karena gizinya cukup. Bukan makanan gede, bukan makanan banyak yang diperlukan, tapi apa gizinya cukup apa enggak gitu. Lu mau ngasih makan dia makanan gede, kalau itu sampah doang, Tegu lu tetap kecil gitu. Ya karena makanan sampah nggak ada gizi sama nggak ada proteinnya. gizinya, jadi asal dia makan aja gitu. Lu harus perhatiin gizinya. Nah tuh balik lagi, gue bener-bener nekenin Tegu tuh bisa gede ya. Lu bayangin ini kecil nih, imut-imut, ntar lu pasti komen tuh kan, ya lucu kecil kayak gitu kan. Nih kalau udah 8 bulan bakal segede gini nih. Ini udah mau size maksimal. Dia 1,3 meter. Jadi ini udah gede banget kayak Dan gini. ini nanti bakal jadi project breeding kita tahun ini ya Pak? Mudah-mudahan gitu kita persiapkan dia buat jadi pejantan yang tangguh gitu kan. Untuk betinanya udah ada Pak? Betinanya, oh tentu sudah ada dong, punya bapak yang satu ini. Oh, iya. Betinanya. Oke, balik lagi. Terus makanannya itu dia bagusnya Tegu baby tuh udah full jangkrik aja, tapi jangkriknya lu ini dulu, lu kasih makan dulu gitu. Jangan langsung lu kasih ke Tegunya, biar jangkriknya juga ada isinya. Kalau gua sih kasih pelet. Itu pelet ikan, kalau nggak pur burung premium. Gua kasih sayur, sama gua kasih minyak ikan. Nah habis itu baru gua kasih nih gua nggak di endorse nih, kalsium D3 Exatera gitu gua campurin di sini nih. Makanya jangkriknya gede-gede nih, lihat aja kali ya. Ini jangkriknya gua pakai jangkrik alam ya. Jangkriknya aja full protein guys. Iya, kalau Kotito pakai jangkriknya jangkrik kalung, namanya jangkrik ternakan. Nah kalau gue jangkrik alam, dia emang agak lebih kecil, tapi protein itu lebih gede sebenarnya. Cuman ya resikonya dia bakal lebih lincah aja gitu. Si Tegu kadang-kadang kesian nangkepinnya, cuman nggak apa-apa lah. Kalau udah gue kocok ini kan dia rada pusing. Ntar baru ya sedikit dia langsung. Ini bukan animal abuse ya guys. Gitu, jadi kasih makannya yang sesuai dengan dia lah kayak gitu. Karena kalau lu ntar kasih makan yang gede-gede juga, ya binatang mah dia makan aja bro, tapi dia nggak bisa mikir ya nggak. Jadi dia telan aja, cuman ntar dia nggak mikir nih bisa nyerna apa enggak. Akhirnya dia punya masalah pencernaan, dia bisa muntah darah, dia bisa nggak pup, akhirnya lu binatang lu mati. Makanya mendingan lu cari aman aja nih. Tegu segede gini, itu dikasih makan apa? Mencit jumper pak. Mencit jumper sama Kotito. Iya, karena apa? Buat apa lu ngasih gede-gede kalau misalnya dia kesulitan gitu. Ini lu kasih kelinci juga, jadi makan sama dia pak. Tapi akhirnya apa? Dia bisa mati lu nelennya kayak gitu kan, nggak bisa dicerna dengan baik dan benar gitu. Jadi oh iya, dan satu lagi pak, untuk kadal Tegu ini dia itu masuknya ke kategori hewan apa ya? Karnivora kah, herbivora kah, omnivora kah? Sebenarnya omni ya. Jadi kalau dia udah segala berarti ya? Iya, kalau udah juvenile nih bisa gua kenalin makan buah. Cuman kalau sekarang biarin aja dia makan serangga atau anaknya tikus, apa namanya, pinkis ya? Pinkis. Pinkbull aja juga hati-hati, pinkbull kan udah lumayan gede. Nah itu bisa nggak dia cernanya? Amannya sih pinkis baik, kayak gitu, pinkis yang kecil lo kasih ke dia. Terus kalau buat albino makannya itu nggak kayak Tegu biasa gitu. Tegu biasa bisa lu tungguin dia makan nih. Ini pun kayaknya percuma deh. Kalau dikasih makan pun dia belum tentu mau makan karena dia juga apa ya, makan di saat kita nggak ngeliatin gitu. Gue juga lihat Tegunya Kotito gitu kan ya pas kita kesana ya. Iya benar. Pas dia kasih makan, ada yang makan ada yang enggak kan. Tapi begitu dicek kita tinggal habis. Jangkrik kayak gitu. Karena masih malu-malu guys. Kalau nggak ntar gampang lah video makannya si albino ini ya, kita kameranya kita taruh action cam gitu kan. Biar dia mungkin kalau action cam lebih ribet, kita kasih footage-nya aja. Wah, boleh ntar lah kalau pas dia lagi makan. Kita bikin konten sendiri aja buat makan. Udah gitu doang. Tinggal ditutup. Nanti paling sejam lagi gua kasih makan. Gua tinggal lampu. Udah gitu doang. Nah, oh ya, untuk Tegu ukuran baby kayak gini dia sebenarnya harus wajib dijemur juga nggak Pak? Nah, kalau albino sebaiknya jangan dijemur dulu sampai juvenile. Itu kenapa? Matanya bro, takutnya dia kan semua serba tipis, kulitnya juga tipis, takutnya ntar dia malah apa ya, masalah lah di kayak iritasi kayak gitu kan. Makanya nih mendingan pun mau dijemur, strategi dari gua adalah
Gua kalau ngejemur Tegu Baby, ini nih misalnya panas matahari nih, gua nggak pernah tuh semuanya kena panas matahari. Paling segini doang nih, ini panasnya segini nih, kecil. Nah, jadi dia kalau dia mau berjemur nih di air, terus harus dikasih air ya, gitu, jangan sampai kering, kalau nggak dia dehidrasi. Nah, dia ya jemur di sini aja bagian kecil, dan kita aman. Ya, banyak kan lu kalau lihat di grup atau postingan orang-orang tegunya pada mati, ya nggak? Mati gara-gara apa? Lupa ngangkat. Insya Allah kalau lu cuma segini doang nih, lu lupa ngangkat, dia juga adem, gitu, nggak bakal kepanasan. Tapi kalau lu semuanya nih, wah, lu jemur, udah, lu lupa ngangkat, tau-tau dia ngambang ya begini, gitu kan? Oke. Lu bayangin guys, lu lupa ngangkat Tegu harga satu motor. Jangankan itu dah, lu cacoan, lu lumayan mahal bro, cacoan 2,5 juta lo. Iya, lu kalau mati lu nyesek juga gitu, makanya lu mendingan main aman aja gitu. Kalau jemur gue sih selalu kayak begitu ya, jadi nggak semuanya. Terus kalau Tegu dewasa ngejemur biasanya gue lepasin aja begitu, dia paling ntar tengkurap sendiri kan, gitu, tengkurap. Ntar kalau dia udah pup, bisa pup, dia cabut. Jadi dikontrol banget lah. Nah kira-kira Pak, nanti kita akan berkunjung nggak nih? Berkunjung lagi nggak ke tempatnya Kotito nih? Ya, teman-teman juga boleh lah kalau mau request mau video apa di tempat Kotito, nanti komen aja. Karena emang kita ada niatan ya buat main ke sana ya, ke tempat Kotito ya. Karena pas gue beli ini tuh sebenarnya pengen buat video guys kayak gitu, cuma ketinggalan kamera. Kamera handphone nggak memadai guys. Kalau pakai kamera handphone kita amatir banget guys kayak gitu, makanya aduh sangat disayangkan gitu kan. Ya udahlah, ntar kita buat video di tempat Kotito, detail-detail tentang Tegu lah kayak gitu. Dan kita sekalian lihat koleksinya ya. Boleh lihat Pasti. koleksi lagi. Nah, mungkin pas kita kesana saudaranya dia udah gede-gede kali ya, dan dia juga udah gede. Ya kita kan paling kesana 2 minggu, 3 minggu atau mungkin bulan depan lah ya, paling lama bulan depan kesana. Emang kita udah ada planning buat di bulan ini kesana sih. Tegu tuh cepat pertumbuhannya, seminggu aja Tegu Baby udah rada-rada berubah gitu. Makanya kayaknya sih kita kesana ntar udah mantap-mantap tuh koleksi. Tapi kita harus buat janji dulu Pak. Harus buat janji dulu Kotito karena orang sibuk guys. Kotito orang sibuk. Anda tahu alamat Kotito belum tentu ketemu orangnya gitu. Jadi harus buat janji dulu gitu guys. Jadi ya etika lah, etika. Benar. Etika. Oke, mungkin cukup Pak. Ya cukup sih. Emang mau apa lagi ditanyain? Versi perawatan si Baby Tegu. Nah, mungkin ini juga ada nih tempat nih, kandang pas mumpung lagi deket ya. Nih kalau kalian mau bawa Tegu gede, pastiin pakai tempat, jangan pakai karung dong. Karena ada yang bawa pakai karung kayak gitu. Belilah kandang nih, kandang apa, tasnya nih murah. Pet cargo lah. Pet cargo, pakai pet cargo kayak gitu. Nih ukurannya lumayan nih ya, berapa ya? 70-an ya. Pokoknya lumayan lah nih panjangnya nih ada tempat buat dia napas. Karena pengalaman gua bawa pakai tas biasa emang hidup Tegunya, tapi kayak pusing gitu guys. Bener ya Pak. Bener. Gua pusing gitu kan. Gua kayak aduh, modar nggak ya daripada gegara tas doang gitu kan. Pokoknya lu miara binatang, pesan dari gua nih, miara binatang lu harus siapin semuanya guys kayak gitu. Kayak nih kontainer ini gua udah punya, kalau dia pindah nih bulan depan nih gua ada kontainer ini upgrade kayak gitu, tutupnya gua udah bolongin. Jadi udah dipersiapkan semuanya gitu. Dan setelah dari kontainer ini gue mau taruh dia di terrarium baru gitu. Oke. Ada lagi Pak? Mungkin atau cukup? Apa, gue bingung kalau kagak ditanya. Oke, mungkin cukup sampai Cukup sini aja aja ya? guys ya untuk cara perawatan terus setup kandang seperti ini. Mungkin kalau kalian ada yang ingin menambahkan boleh kalian tulis. Iya, di kalau komentar. mau nanya-nanya juga bisa cantumin nomor telepon lu aja Pak, lu kan senior. Jangan nomor Enggak telepon. senior guys, gue itu hanya res-resan gorengan. Oke, udah kali ya? Oke, mungkin Ya udah. cukup Pak. Jangan lupa BPJS guys. Ini gua niru orang sih. Tapi pokoknya jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan juga subscribe. Cakep. Oke, bye bye.